Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang mana kita sekarang ini sedikit lagi kita akan menyelesaikan bulan suci Ramadan. Bersama saya sudah ada Ustadz Ahmad Jamil. Beliau adalah Ketua Darul Quran bidang pendidikan. Jadi beliau yang mengelola semua pendidikan Darul Quran. Saya dari temannya Pak Dwi. Sabang sampai Merauke. Temannya Pak Dwi. Baru mulai sudah memulai ya. Baik, sahabat aku semuanya, alhamdulillah ada pemandangan yang tidak seperti biasanya pada Ramadan sekarang ini. Ini Ramadan tahun berapa? Ini Ramadan tahun 1441 Hijriah. Tepatnya Muharram apa? Tanggal Masehinya. ininya Masehinya. Ya, Tanggal berapa ya? 2020. Masehinya 2020. Iya, biar diingat karena ini YouTube ini sampai kapan ini? Iya. Ini tahun 2020 di mana kita sedang diingatkan oleh Allah bahwa di luar ada bahaya pandemik virus COVID-19. Jadi kita di rumah aja. Kalau beliau enak di pesantren aja, ya kan? Baik, Ki, saya ingin bertanya, sebetulnya kita itu memaknai Ramadan dan Idul Fitri itu seperti apa sih? Saya lebih mentingin mana sih kayaknya kalau kita itu euforianya itu kalau saya juga melihat, saya juga merasakan kayaknya kok kalau ibadah ya ibadah saja. Tapi kalau Idul Fitri ini udah luar biasa, udah semuanya dikeluarkan. Jadi sebetulnya seperti apa sih sikap kita itu menghadapi Idul Fitri? Yang pertama bersyukur dulu karena tidak semua orang dikasih kesempatan ketemu sama Ramadan. Itu. Kenapa? Dan orang yang ketemu Ramadan pun tidak dikasih kesempatan, mungkin ada yang sakit, dia akhirnya tidak bisa puasa, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa sholat malam, tarawehnya dan berbagai amal yang lain yang ini tentunya adalah sajian istimewa dari Allah buat kita. Gitu. Jadi bersyukur kalau kita kemudian masih bisa puasa, masih bisa taraweh, walaupun di rumah ya, masih bisa sholat berjamaah walaupun dengan keluarga. Qiyamul lail, itikafnya pun di rumah, di musola rumah masing-masing. Ini harusnya kita syukuri gitu. Karena tidak semua orang dikasih kesempatan itu. Persis. Dan andai pun orang yang sudah meninggal, mereka minta ya dibalikin ke dunia ini, mereka pasti minta dibalikinnya pas Ramadan. Karena begitu istimewanya di setiap detik daripada bulan suci Ramadan ini. Nah ini ya, kemudian yang kedua, Allah ingin agar kita menjadikan Ramadan ini sebagai sebuah media, sebagai sebuah madrasah, agar kita orang-orang yang beriman, kan panggilan pertamanya ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, ujungnya la'allakum tattaqun. Tidak semua orang beriman kemudian bertakwa. Iya. Nah ini kan kesempatan agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Lah kalau kesempatan ini diabaikan begitu saja, targetnya hanya lebaran, targetnya ya kayaknya nggak gitu-gitu amat kali ya. Biasanya sih orang berpikir itu di penghujung Pak Dwi, di penghujung Ramadan ya, tanggal 15 ke atas itu orang sudah belum berpikir. Iya, 10 hari terakhir. Di hari-hari biasa ya, tanpa ada pandemi nih, tanpa ada pandemi, tanpa ada corona gitu. Orang sudah berpikir tuh. Aduh nanti THR gimana, terus nanti pulang kampung gimana, kemudian segala macam lah, baju baru, beli kue, ini itu segala macam. Ini tentunya orientasi kita masing-masing harus harus coba disamakan ya. Memang terjadi disorientasi ya, terjadi disorientasi di lapangan. Tapi tentunya kita harus mengingatkan. Sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai ayah, sebagai kakak, kita harus ngingetin. Tujuan kita la'allakum tattaqun. Ini apalagi sebentar saya kalau
baca harus ada bantuan. Berarti Bapak sudah 50 ke atas ini. Belum Pak, belum sampai segitu. Baru 1/4 abad. Enggak lah, udah setengah abad usianya. Ini kalau kemudian mudik, orang itu bahkan mengesampingkan hal-hal yang lainnya, termasuk juga keselamatan diri demi mudik. Pun kondisi sekarang ini masih ada yang nekat gitu, itu sebetulnya gimana sih? Nah, menurut saya adalah pertanyaannya seperti ini. Lebih baik mana sih kita ketemu saudara, keluarga, orang tua atas nama silaturahmi dengan menjaga sesuatu yang bisa merugikan kita? Ini sih kembali kepada kaidah usul fiqh ya, yang saat ini dipakai oleh para ulama. Sholat di rumah untuk saat pandemi ini lebih baik daripada sholat di masjid. Kemudian termasuk juga sholat id. Ini kan menjadi dalilnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari terjadinya mafasid, kerusakan, terjadinya penyebaran penyakit, menghindari itu lebih utama daripada jalbil masalih, melakukan perbuatan yang maslahat. Silaturahim kan maslahat, tapi menjaga agar penyakit tidak tertular itu adalah darul mafasid. Nah, ini kan ada, apalagi banyak hasil riset ya. Mereka yang terkena, yang terpapar itu rata-rata umurnya di atas 45. Maaf nih, saya nggak nyinggung Pak Dwi ya. Padahal sama-sama. Jadi di atas 45 lah. Kalau kan orang tua kita, paman bibi kita, tetangga kita, nenek dan kakek, ini kan rata-rata sudah tua dan mungkin sudah punya penyakit di dalam dirinya. Tambah lagi sehingga rentan ya. Sangat rentan. Nah, kita mungkin masih muda ya, masih bisa antibodinya masih kuat gitu ya, imun kita masih bagus. Nah, salaman sama orang kan, kalau udah di lapangan mah kita nggak mungkin menghindari kan. Persis. Segala macam seperti itu. Maka lebih baik kita ikuti arahan dari pemerintah dan para ulama untuk sementara tahun ini lebarannya jarak jauh. Iya. Dan tujuan apa sih yang bisa kita lakukan di saat lebaran itu? Kan silaturahim adalah bagaimana kemudian kita bisa silaturahim kan menjalin ukhuwah ya. Menjalin ukhuwah. Bisa nyicipin makanan tetangga. Iya. Bisa jarak jauh itu. Sekaligus Kiai ngasih tahu ke kameramen kita itu di sana ada Mas Agus David Effendi. Iya. Dia udah pokoknya menggebu-gebu. Untuk teman-teman ya, keluarga besar Daku yang tidak pulang, saya open house. Ya, saya open house. Jaraknya yang penting ada jarak kita. 1 meter, 2 meter. Jadi saya ngasih makanannya pakai galan. Iya. Insyaallah saya nyiapin ketupat di sini. Nyiapin ketupat tuh ya. Jadi pakai sayur ya. Oh iya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tadi menjaga silaturahmi itu kan menghindari tersebarnya bencana, menghindari tersebarnya penyakit itu diutamakan daripada melakukan kemaslahatan. Nah, silaturahim adalah termasuk birrul walidain, itu kan maslahat. Itu kan maslahat. Mana yang kita dahulukan? Ya, menghindari terjadinya bencana, menghindari tersebarnya virus dan segala macam, itu lebih utama. Ini yang kemudian menjadi patokan, menjadi dasar hukum para ulama. Kemudian sudahlah di rumah saja, silaturahim bisa jarak jauh. Dan lagi pula kan sekarang sudah banyak media yang kita bisa silaturahim jarak jauh. Walaupun rasa beda, tahan sedikit. Ini pahala sabar kita akan berlebih. Mudahan kita Ramadan puasa itu nisfu sabar ya. Puasa itu adalah sebagian daripada sabar, dan sabar itu bagian daripada iman, ya kan? Dan sabar pahalanya kan hanya Allah yang tahu. Pak. Kalau kita sedekah itu ada hitungannya, Pak. Oh, iya, kita sedekah 1 bisa dibalas 2, bisa dibalas 10, bisa dibalas 700. Tapi sabar enggak, unlimited dia. Dia unlimited. Maka tambah lagi nih sabar kita di bulan Ramadan, di bulan Syawal.
Kenapa? Aduh sabar, biasanya kita ketemu tetangga, biasanya ketemu saudara, sama orang tua, tapi kemudian tidak ketemu. Dan juga ada kalimat hikmah dari ulama yang juga menjadi patokan kita juga ya. Laisal 'id liman labisal jadid, kan kita biasanya lebaran itu semuanya serba baru nih, rumah dicat, Iya. motor diganti, kemudian baju diwantek. Tahu aja. Heran. Nyindir kok pas. Saya habis wantek celana. Ini aslinya putih diwantek jadi biru. Iya. Kulit saya dulu saya putih banget. Iya. Diwantek. Biar Oh, itu kejemur Pak. Ya, laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Yang dinamakan itu id adalah mereka yang taatnya bertambah. Harusnya kita introspeksi diri, apakah Syawal ini sholat subuh kita tepat waktu? Apakah Syawal ini kita sholat berjamaah? Apakah Syawal ini kita masih bisa puasa? Yes. Dan sebagainya. Jadi taat kita bertambah. Inilah kemudian kita tidak boleh bersikap egois atau lebih mementingkan diri sendiri, ya. Bahwasanya ini bukan sebuah pengorbanan, ini bukan sebuah kerugian buat kita, tapi kondisi ini bagaimana kemudian ini menjadi pelajaran untuk kita lebih bertakwa lagi kepada Allah. Cukup di rumah saja. Terima kasih, Yai. Siap, Kita sama-sama. ketemu lagi di lokasi yang berbeda. Siap, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.